Three, two, one, action! Welcome to Joe. Welcome back to Dudu Show. Kembali dengan host tergantung kalian, yaitu saya sendiri, Duta Andriansyah. Pada acara kali ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penentu permintaan dan juga faktor yang menjadi penentu penawaran. Faktor penentu permintaan diantara lain adalah harga barang itu sendiri, harga barang yang berkaitan erat dengan barang tersebut, selera masyarakat, perkiraan mengenai masa yang akan datang, jumlah penduduk, yang terakhir adalah pendapatan masyarakat. Dan untuk faktor penentu penawaran ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan operasi perusahaan, dan juga tingkat teknologi yang mereka gunakan. Dalam permintaan terdapat hukum yang berbunyi, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan barang yang diminta. Untuk contoh real life-nya, kita akan melihat cuplikan berikut ini. Bang, ini kertas berapaan? Itu 100.000. Serius? Mahal amat? Bisa tuh aja deh. Bang, ini kertas berapaan? Oh, itu 2.000. Serius? Murah banget. Gue borong deh. Gimana cuplikannya? Keren kan? Asik. Oke, selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Kebalikannya, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin sedikit pula barang yang ditawarkan. Oke, untuk selanjutnya, permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua ada permintaan potensial, di mana permintaannya disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Dan yang terakhir ada permintaan absolut, di mana permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Berdasarkan opsi penjual barang, penawaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penawaran marginal. Penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga yang sama dengan harga pasar. Bisa dibilang, penjual ini ingin mencari untung yang standar. Yang kedua ada penawaran submarginal. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Penjual ini hanya ingin mendapatkan keuntungan minimal. Dan yang terakhir ada penawaran super marginal. Penawaran ini dilakukan oleh penjual untuk menjual produknya di atas dengan harga pasar. Hal ini dilakukan agar penjual tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berikutnya, kita dapat lihat di sini terdapat kurva permintaan. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau disebut slow negatif. Unsur penyusun kurva permintaan adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Untuk kurva penawaran,
bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau disebut slope positif. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik penemuan harga dan juga jumlah barang. Oke pemirsa, karena saya haus, akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di Dudut Show. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terdapat 3 cara untuk menunjukkan sebuah keseimbangan. Yang pertama, dengan contoh menggunakan angka. Yang kedua, dengan menggunakan kurva permintaan dan juga penawaran. Dan yang ketiga, menentukannya secara matematik. Oke, untuk contoh pertama dengan menggunakan angka, kita bisa lihat di tabel ini. Pada harga 1000 sampai dengan 3000, kita bisa melihat jumlah barang yang diminta lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan. Ini bisa disebut kelebihan permintaan. Sedangkan dalam harga Rp5.000, jumlah barang yang diminta lebih sedikit daripada jumlah barang yang ditawarkan. Ini bisa disebut kelebihan penawaran. Dan pada saat harga 4.000, jumlah permintaan dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Dan ini bisa disebut sebuah keseimbangan atau equilibrium, keseimbangan pasar. Oke, untuk contoh kedua dapat menggunakan kurva. Bisa dilihat pada kurva ini, pertemuan antara kurva permintaan yang digambarkan dengan warna biru dan kurva penawaran yang digambarkan berwarna hitam. Nah, mereka bertemu pada saat harga barang Rp4.000 dan jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Dan selanjutnya akan diberikan contoh dengan cara matematik. Berikut ini adalah contohnya. Mari kita lihat di slide. Baiklah, berikut ini adalah contoh perhitungan matematik keseimbangan pasar. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 min P dan penawarannya adalah QS sama dengan min 2.000 plus 2P, berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Pertama-tama, masukkan persamaan QD sama dengan QS, di mana QD yaitu 13.000 min P sama dengan QS min 2.000 plus 2P. Dari hasil perhitungan itu, ketemulah hasil 3P sama dengan 15.000. 15.000 dibagi 3, menghasilkan P sama dengan 5.000. Maka diketahui tingkat harga equilibrium adalah Rp5.000. Untuk mencari kuantitasnya, yaitu dengan cara masukkan persamaan QD tadi. QD 13.000 min P. P-nya diganti 5.000 karena sudah diketahui tingkat harganya, yaitu 13.000 min 5.000 sama dengan 8.000 kg. Dan untuk QS sama dengan min 2.000 plus 2 dikali 5.000, dan hasilnya sama juga 8.000 kg. Maka diketahui kuantitas karet yang diperjualbelikan adalah 8.000 kg. Bisa tidak sadar kita sudah mencapai ujung acara. Ya, dari hal yang tadi disampaikan dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya di sini adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses ini nantinya akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas akan suatu barang atau jasa, di mana semuanya itu akan saling memengaruhi satu sama lain. Permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan akan membentuk satu titik pertemuan dalam satu harga dan kuantitas atau jumlah barang. Dan apabila ketika jumlah penawaran dan permintaan sama, maka akan menghasilkan sebuah keseimbangan pasar.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih. And cut. Udah. Udah. Oke.